Perkenalkan, saya Nadia Vensa Karamoy, mahasiswi Farmasi Universitas Samratulangi Manado. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang efek samping obat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang efek samping obat, sebaiknya kita mengetahui apa itu efek samping obat terlebih dahulu. Nah, menurut WHO, efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang tidak diinginkan atau merugikan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit, dan atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Jadi, efek samping obat secara singkat adalah semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien akibat penggunaan obat. Selanjutnya, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab efek samping obat? Nah, ada 3 faktor pemicu efek samping obat, yaitu yang pertama, faktor obat meliputi dosis obat, efek sitotoksik dalam dosis terapi, obat dengan indeks terapi sempit, perubahan formulasi, dan perubahan fisik obat. Yang kedua, faktor penderita atau pasien, meliputi usia, jenis kelamin, genetik, keadaan umum penderita, penyakit yang menyertai atau yang diderita, hipersensitivitas, dan polifarmasi. Yang ketiga, faktor pemberian, meliputi pemberian obat yang salah dan interaksi obat. Nah, ESO dapat terjadi pada saat 1. Obat yang diberikan terlalu cepat seperti pemberian obat suntik. 2. Pada pemberian dosis pertama penggunaan obat, tapi setelahnya belum tentu muncul kembali. 3. Pada awal pengobatan, namun berangsur berkurang selama masa pengobatan karena tubuh telah menoleransi obat tersebut. 4. Terjadi pada selang waktu setelah penggunaan obat. 5. Pemberian obat yang berkelanjutan dengan efek samping yang juga meningkat, walaupun pada awalnya tidak ada efek samping. 6. Saat setelah pemberian obat walaupun sudah dihentikan. Bagaimana cara mengidentifikasi efek samping obat? Mengingat ESO dapat timbul melalui mekanisme fisiologis dan patologis yang sama dengan mekanisme timbulnya penyakit, terkadang sulit dan hampir tidak mungkin membedakannya. Namun, langkah-langkah berikut ini dapat membantu dalam mengkaji kemungkinan suatu ESO. Pertama, memastikan bahwa obat yang diberikan diterima dan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua, memverifikasi onset atau mulai terjadinya ESO yang dicurigai terjadi setelah obat dikonsumsi, bukan sebelumnya, dan diskusikan dengan cermat apa yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut. Yang ketiga, menentukan interval atau jarak waktu antara awal pengobatan dengan onset kejadian yang dicurigai sebagai ESO. Yang keempat, mengevaluasi ESO yang dicurigai setelah menghentikan pemakaian obat atau menurunkan dosisnya dan selalu mengawasi keadaan pasien. Jika memungkinkan, mulai kembali pengobatan dengan obat yang sama dan lakukan pengawasan keberulangan terjadinya ESO apapun. Yang kelima, menganalisa kemungkinan penyebab lainnya selain obat yang mungkin dapat menimbulkan reaksi tersebut. Pencegahan efek samping obat. Agar kejadian efek samping obat dapat ditekan serendah mungkin, selalu dianjurkan untuk menelusuri riwayat rinci mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu sebelum pemeriksaan, baik obat yang diperoleh dari resep dokter maupun dari pengobatan sendiri, dan gunakan obat hanya bila ada indikasi jelas, serta hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Selain itu, berikan perhatian khusus terhadap dosis dan pengobatan pada anak dan bayi, usia lanjut, dan pasien-pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Dan bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru, atau penyakitnya memberat, selalu ditelaah lebih dahulu apakah itu efek dari efek samping obat. Penanganan efek samping obat. Untuk mengatasi efek samping obat dapat dilakukan bergantung dengan tipe ESO tersebut. Berikut ini tipe ESO dan cara mengatasinya.
1. Bila tipe ESO-nya tergolong ringan, maka dapat ditoleransi oleh tubuh tanpa harus menghentikan obat. 2. Bila tipe ESO-nya tergolong sedang, maka dosis dapat diturunkan atau dikurangi atau dihentikan penggunaan obat. 3. Bila tipe ESO-nya tergolong berat, maka harus dihentikan penggunaan obat dan menerima pengobatan di rumah sakit. Pemantauan efek samping obat. Kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara sukarela atau voluntary reporting dengan menggunakan formulir pelaporan ESO berwarna kuning yang dikenal sebagai form kuning, disebut juga monitoring efek samping obat atau MESO. Monitoring dilakukan terhadap seluruh obat yang beredar dan digunakan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Aktivitas monitoring ESO dan juga pelaporannya dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai healthcare provider merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya ESO yang serius dan jarang terjadi. Tujuan MESO adalah untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai efek samping obat, tingkat kegawatan, frekuensi kejadiannya, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan seperti penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran, pembatasan penggunaan obat, pembatasan indikasi, perubahan penandaan, dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan dan penyesuaian penggunaan obat. Ruang lingkup MESO meliputi sistem pemantauan dan pelaporan ESO, analisis kausalitas, siapa yang melaporkan, apa yang perlu dilaporkan, bagaimana cara melapor, karakteristik laporan ESO yang baik, kapan melapor, dan penjagaan kerahasiaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.